Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Kamilia selaku mahasiswa UIN SMH Banten pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Video ini adalah sebagai tugas pada mata kuliah Lembaga Perekonomian Umat. Baik, adapun pada video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian apa aja sih pengertian pasar modal syariah, serta bagaimana akad-akad yang ada di dalam modal syariah tersebut, serta fungsi dan karakteristiknya seperti apa dan bagaimana perkembangannya di Indonesia. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa aja itu pengertian pasar modal syariah. Istilah pasar biasanya digunakan untuk istilah bursa, exchange, dan market. Sementara istilah modal sering digunakan istilah efek, securities, dan stok. Pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, pasal 1 ayat 12 adalah seluruh kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Jadi maksudnya semua perusahaan yang bersangkutan dengan lembaga efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek tersebut. Sedangkan yang dimaksudkan dengan efek pada pasal 1 ayat 5 adalah seperti surat berharga. Apa aja sih surat berharga itu? Yaitu seperti surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak, investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek itu sendiri. Baik, lanjut. Bursa Efek di Indonesia dikenal sebagai Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (BES) dan tadi Bursa Efek Jakarta (BEJ). Belakangan, bahkan tanggal 30 Oktober tahun 2007, BEJ dan BES sudah dimerger dengan nama Bursa Efek Indonesia atau BEI. Sedangkan bagi pasar modal syariah itu sendiri, listingnya dilakukan di Jakarta Islamic Index yang telah diluncurkan sejak tanggal 3 Juli tahun 2000. Nah, adapun menurut beberapa ahli yang dimaksud dengan pasar modal itu sendiri, yang pertama menurut Bapak Jipto Darmaji dan kawan-kawannya adalah pasar modal untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang. Jadi maksudnya bisa diperjualbelikan baik dalam utang ataupun modal itu sendiri. Yang kedua, menurut pendapat Bapak Dahlan Siamat adalah pasar modal atau stock exchange adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli. Jadi maksudnya efek yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya, seperti itu. Adapun menurut pendapat yang ketiga, yaitu menurut John Downes dan Jordan Elliott Goodman, pasar modal adalah pasar di mana dana modal, utang-utang, dan ekuitas diperdagangkan. Jadi maksudnya di dalamnya termasuk penempatan pribadi sumber-sumber utang dan ekuitas, dan juga pasar-pasar dan bursa-bursa terorganisasi. Seperti itu kurang lebih. Baik, adapun yang dimaksudkan dengan pasar modal syariah itu sendiri adalah pasar modal syariah merupakan pasar modal yang diharapkan mampu di sini sebagai mampunya itu maksudnya mampu menjalankan fungsi yang sama dengan pasar modal konvensional seperti biasanya. Namun maksudnya dengan kekhususan syariahnya. Jadi maksudnya mencerminkan keadilan dan pemerataan distribusi
Keuntungan setiap kegiatan pasar modal syariah berhubungan dengan perdagangan efek syariah itu tersebut. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga profesi yang berkaitan dengannya. Jadi di mana produk dan mekanisme operasionalnya berjalan tidak bertentangan dengan hukum muamalah Islami. Nah, baik, pada poin B yaitu tentang akad-akad pasar modal syariah itu apa aja sih? Baik, saya akan menyebutkan satu persatu akad-akad yang ada di dalam pasar modal syariah tersebut. Yang pertama, akadnya yaitu ijaroh. Adapun di dalam ijaroh itu mempunyai persyaratan. Yang pertama, persyaratan pihak yang dapat memberi sewa, memberi jasa, dan menyewa. Jadi maksudnya pengguna jasa wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, baik untuk syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang kedua, hak dan kewajiban memberi sewa atau memberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa itu sendiri. Yang ketiga, persyaratan objek ijaroh. Seperti manfaat barang atau jasa harus ditentukan dengan jelas. Nah, yang kedua, akad kafalah. Adapun syarat-syarat pada akad kafalah yang pertama udah jelas itu harus ada pihak penjamin, kafil gurantor atau pihak yang dijamin, makful anhu atau asil atau debitor. Yang ketiga, dan pihak lain, maful lahu atau kreditor. Nah, bentuk pinjamannya itu dalam kafalah itu kayak gimana? Seperti bentuk jaminan kebendaan atau jaminan umum, seperti jaminan perusahaan dan jaminan pribadi. Yang ketiga, akad mudorobah. Adapun pada persyaratan di dalam akad-akad mudorobah itu sendiri apa aja? Yang pertama, persyaratan pihak yang dapat menjadi sohibul mal dan mudorib, dan dari keduanya itu wajib memiliki kewenangan untuk melakukan hukum baik menurut Islam maupun hukum positif. Nah, yang kedua, persyaratan pada akad mudharabah yaitu modalnya itu dapat dikelola dalam akad mudharabah. Kayak maksudnya seperti apa? Berupa jumlah uang atau aset, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang dapat dinilai dengan uang ataupun tidak berupa piutang atau tagihan kepada mudorib maupun kepada pihak lainnya. Yang keempat, yang terakhir, akad-akadnya yaitu wakalah. Syarat-syarat wakalahnya itu pertama, persyaratan pihak yang menerima kuasa atau muwakil. Maksudnya, dan pihak yang menerima kuasa atau wakil. Nah, syaratnya wajib memiliki kewenangan dan kecakapan untuk melakukan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Nah, yang kedua, persyaratan dari wakalah itu tersebut persyaratan objek wakalah. Jadi maksudnya harus diketahui dengan jelas jenis perbuatan hukum yang dilakukan tersebut. Maksudnya tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dapat dikuasakan menurut syariat Islam itu sendiri. Baik, pada poin C tentang fungsi dan karakteristik pasar modal. Pasar modal menjalankan atau berperan menjalankan dua fungsi secara simultan, berupa fungsi ekonomi dengan mewujudkan pertemuan dua kepentingan. Jadi maksudnya yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana tersebut, dengan fungsi kewenangan dan memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh imbalan bagi pemilik dana melalui investasi pada fungsi keuangan. Jadi maksudnya pasar modal berperan sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal tersebut dapat digunakan untuk pengembangan usaha dan ekspansi dan penambahan sebagai modal kerja.
Sedangkan pada fungsi yang kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk eh, berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Nah, jadi dengan demikian tuh masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan resiko masing-masing instrumen dari pasar modal itu sendiri. Nah, pasar modal juga mampu menjadi tolak ukur kemajuan perekonomian suatu negara. Modal yang didagangkan dalam pasar modal itu sendiri merupakan modal yang bisa diukur dari waktunya, merupakan modal jangka panjang. Jadi oleh karena itu bagi emiten sangat menguntungkan mengingat masa pengembangannya relatif panjang, baik yang bersifat kepemilikan maupun yang bersifat obligasi. Nah, khusus untuk yang bersifat obligasi, jangka waktunya relatif terbatas. Jadi maksudnya dalam waktu tertentu gitu dan dapat pula dialihkan ke pemilik yang lain. Jikalau memang sudah tidak dibutuhkan lagi sebagaimana halnya modal bersifat kepemilikan itu sendiri. Nah, baik untuk poin yang terakhir atau poin D tentang perkembangan pasar modal di Indonesia. Nah, perkembangannya itu secara historis pasar modal telah hadir sejak jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek itu sendiri telah hadir sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal itu sendiri ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Nah, yang pertama perkembangannya yang nomor 1 itu pada tanggal 14 Desember tahun 1912, bursa efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, yang kedua, pada tahun 1914 sampai 1918, bursa efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia yang pertama. Nah, yang ketiga, tahun 1925 sampai tahun 1942. Bursa efek di Jakarta dibuka kembali tuh setelah bursa efek itu ditutup bersamaan dengan bursa efek Semarang dan Surabaya. Nah, yang keempat, pada awal tahun 1939, nah, karena isu politik Perang Dunia Kedua, bursa efek di Semarang dan di Surabaya ditutup. Nah, pada tahun yang kelima, pada tahun 1942 sampai tahun 1952, bursa efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia Kedua berlangsung. Yang keenam, pada tahun 1952, bursa efek di Jakarta diaktifkan kembali dengan Undang-Undang Darurat Pasar Modal 1952. Nah, yang ketujuh, tanggal 3 Juli pada tahun 1997, lahir Dana Reksa Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management. Yang kedelapan, pada tahun 2000, sistem perdagangan tanpa warkat mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia. Nah, yang nomor 9, pada tanggal 3 Juli tahun 2000, Bursa Efek di Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index yang untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Yang nomor 10, pada tahun 2002, BEE Bursa Efek Jakarta mulai mengaplikasikan sistem perdagangan secara jarak jauh. Nah, yang nomor 11, pada tanggal 14 Maret tahun 2003, pasar modal syariah diresmikan oleh Menteri Keuangan Budiono didampingi Ketua Bapepam Herwidayatmo. Nah, yang nomor 12, pada tahun 2007, penggabungan
BEJ atau Bursa Efek Jakarta dan BES Bursa Efek Surabaya berdasarkan kesepakatan RUPSLB pada tanggal 30 Oktober tahun 2007 yang kemudian dituangkan dalam Akta Penggabungan dan berganti nama menjadi PT Bursa Efek Indonesia atau BEI yang resmi beroperasi sejak tanggal 1 November tahun 2007. Nah, yang ke-13 pada tahun 2011 dibentuk Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISI, yaitu indeks yang mencerminkan pergerakan saham-saham yang masuk dalam daftar efek syariah atau DES yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK dalam kurung atau OJK Otoritas Jasa Keuangan. ISI diharapkan dapat menjadi acuan tambahan bagi investor untuk berinvestasi saham syariah itu sendiri. Yang 14 yang terakhir pada tahun 2012 pasar modal syariah beralih pengawasan ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Baik, dari pembahasan yang telah saya sampaikan pada materi sebelumnya dapat disimpulkan tentang pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah itu sendiri adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video ini. Saya pun sadar karena saya juga masih dalam tahap belajar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.